warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu dan remaja putri yang semoga senantiasa tetap dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa mendengar suara ana? Bisa Ustadz, alhamdulillah bisa. Baik, kita lanjutkan. Segala puji bagi Allah yang pada kesempatan hari ini kita mengadakan kajian perdana setelah kurang lebih setahun setengah, lebih mungkin, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada negeri ini dengan mengirimkan sebuah penyakit. Tapi alhamdulillah berkat izinnya kita kembali dapat bersua untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil sebuah tema surat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan fitrahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sesuai dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tilkad dinul zalikad dinul qayyim. Itulah agamanya yang lurus. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki ya sesuai dengan fitrahnya. Laki-laki itu tulangnya besar, tenaganya kuat, kemudian akalnya pun juga bagus, kemudian perasaannya pun juga tidak sebagaimana wanita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita sesuai dengan fitrahnya. Ya. Apa fitrahnya wanita? Ya. Wanita itu Allah ciptakan dengan memiliki rasa malu. Allah ciptakan wanita fitrahnya punya rasa malu. Lihat bagaimana putrinya Nabi Syuaib alaihissalam ketika dia diutus oleh ayahandanya untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa laki-laki, putrinya Nabi Syuaib perempuan. Lihat bagaimana putrinya Nabi Syuaib alaihissalam ketika menemui seorang lelaki yang bernama Musa alaihissalam. Faja'athu ihdahuma. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang di antara kedua wanita itu. Tamshi ala istihyain. Kedua wanita itu berjalan dengan penuh rasa malu. Lihat bagaimana seorang perempuan, dua orang wanita ketika menemui Musa alaihissalam berjalan dengan penuh rasa malu. Qalat, berkata salah satu putrinya Nabi Syuaib, inna abi yada'uka. Sesungguhnya ayahku memanggil kamu. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Al-Qasas ayat 25. Ini putri seorang nabi. Memberikan contoh dan pelajaran kepada kita semua. Bahwa hendaknya wanita itu fitrahnya punya rasa malu. Bagaimana rasa malunya seorang wanita? Apalagi ketika dia berjumpa dengan lelaki. Ya. Fitrahnya wanita kalau punya rasa malu ketika dia berjumpa dengan lelaki, dia itu tidak akan memulai ngobrol atau ngomong terlebih dahulu. Ya, ini fitrahnya seorang wanita. Sama dengan mungkin kita dulu ketika masih muda ya, atau paling tidak ya ketika kita masih jahiliyah. Itu kebanyakan wanita punya rasa malu ketika harus nembak dulu sama lelaki. Sehingga ketika mereka ya malulah, masa harus anak dulu sih yang nembak, bilang mengatakan I love you, gitu kan? Itu ciri seorang wanita yang pemalu. Sehingga mereka tidak berani mengatakan aku cinta kamu lebih dahulu. Mereka lebih menunggu seorang lelaki. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa malu yang dimiliki oleh wanita adalah ketika dia itu berjalan. Ketika dia itu berjalan. Maka berjalanlah sesuai dengan fitrahnya wanita.
Gimana sih fitrahnya wanita? Fitrahnya wanita itu dia berjalan berusaha untuk mencari jalan yang sempit. Ya. Jalan yang sempit. Bukan berjalan dia di tengah jalan. Ya. Apalagi kalau kemudian sampai rombongan ya. Ada 3-4 wanita begitu. Jualan rombongan ya. Sampai berjalan 4-4-nya sampai ngebeidalan. Ini berarti wanita nggak punya rasa malu yang seperti ini. Maka wanita yang punya rasa malu dia berusaha berjalan tapi tidak beriringan, ya, dan berusaha untuk mencari jalan yang sempit. Kemudian rasa malu seorang wanita adalah ya ketika dia itu sedang bertatap muka dengan lelaki. Ya. Seorang wanita yang punya rasa malu ketika dia bertatapan dengan seorang lelaki, dia itu menundukkan pandangan. Jangan kemudian jenengan ibu-ibu mentang-mentang udah bercadar nih. Enggak mungkin lah wajah saya ini kelihatan sama lelaki. Terus kemudian jenengan mengumbar pandangan. Ya kan? Mentang-mentang wajahnya udah dilindungi, enggak mungkin dia akan terpikat sama saya. Gitu kan? Nah, akhirnya dia tidak menundukkan pandangan. Maka ini wanita yang tidak punya rasa malu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi qul lil mu'minati ayyaghdudna li absarihinna." Wahai nabi, tolong nih sampaikan, ucapkan kepada para wanita, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Nah, ini berarti wanita punya rasa malu meskipun mereka sudah bercadar, ya. Makanya kemudian banyak nih para bapak-bapak ya, lelaki, Ustadz, Islamku kok nggak adil ya? Nggak adil gimana? Ya masa wanita itu pakai cadar? Ya kita kan nggak bisa lihat wajah mereka, tapi mereka bisa lihat wajah kita, Ustadz. Itu banyak lelaki yang bapak-bapak mengatakan demikian. Maka kita sampaikan, loh, beda mas, wajahnya lelaki dengan wajahnya wanita itu setrumnya gedean wong wedok. Loh, nggih. Ya, setrumnya perempuan itu lebih besar daripada setrumnya lelaki. Ya. Perempuan lihat wajah lelaki tidak mungkin bakal nyetrum. Tapi kalau lelaki lihat wajahnya perempuan pasti akan nyetrum. Makanya kemudian diperintahkan, ya, dianjurkan untuk menutupi wajah. Karena sebagian para ulama mengatakan wajah wanita itu adalah aurat. Ya. Ini rasa malu. Fitrahnya wanita punya rasa malu. Oke. Yang kedua, wanita itu secara fitrah memiliki watak, memiliki karakter lemah lembut. Ya. Lemah lembut ya. Gimana sih lemah lembut? Ya suaranya lemah lembut. Kemudian tingkah lakunya, cara berjalannya, kemudian sikapnya, itu fitrah wanita lemah lembut. Ya. Nah, kalau ada perempuan yang punya karakter pakrapak, apa bahasa Indonesianya pakrapak? Kenapa Pak itu? Pakrapak bahasa Indonesianya. Apa ya? Kasar gitu ya. Kasar, cara ngomongnya kasar. Ya. Woi. Bisa bayangkan ya. Perempuan cantik, secantik apapun dia, kalau karakternya tuh nggak lemah lembut, laki-laki itu takut. Takut, Bu. Iya. Coba ada ya, misalkan kita di bis nih ya. Di bis atau di transportasi umum. Kebetulan lelaki ini duduk berdampingan dengan seorang wanita. Cantik. Sehingga membuat lelaki ini dia terpesona. Pandangan pertama. Nah, begitu lelaki ini menyapa, maaf Mbak, Mbaknya mau pergi kemana? Maka wanita ini dia bersuara mau ke Surabaya. Nah, ini bukan suara wanita yang seperti ini, ya. Yang semula cantik, ketika dia mengatakan mau ke Surabaya, itu langsung berubah, srit, gitu kan? Grade-nya langsung turun, ada, ya. Jadi semula aduh jadi ada. Aduh, cantiknya rek.
Begitu dia suaranya besar, langsung kemudian turun. Ada, ya, tidak jadi. Dia jadi takut. Nah itu. Jadi dari suara saja, ketika seorang wanita tidak menunjukkan fitrahnya sebagai lemah lembut, lelaki takut. Ya. Demikian juga ketika seorang ibu, ya, seorang ibu dalam membimbing, mendidik anaknya tidak dengan lemah lembut. Ya, ya kita bisa bayangkan semua. Tentu anak-anak akan menjadi rusak akhlaknya, rusak agamanya karena karakter seorang wanita yang kasar. Ya. Jadi fitrahnya wanita itu adalah lemah lembut. Dan lemah lembut ini adalah karakter yang sangat disukai oleh suami. Ya. Sangat disukai. Sudah, kita bikin sensus lah. Di antara sekian banyak lelaki, mana di antara mereka yang suka istri yang lemah lembut dibandingkan dengan seorang istri yang kasar. Pasti sensus terbanyak mereka akan mengatakan lelaki itu lebih suka menyukai istri yang lemah lembut. Ya, bermanja-manja gitu ya sama suaminya. Kan begitu nih fitrah wanita. Suka manja-manja, glendot sama suaminya. Itu lelaki suka. Suami suka yang seperti itu. Dibandingkan dengan seorang istri yang punya karakter kasar. Ya, gerabak. Terus kemudian cara ngomongnya juga kasar. Ya, suami jadi gimana begitulah. Ya. Jadi ini Ibu, ya, karakter kedua seorang wanita fitrahnya lemah lembut. Yang ketiga, ya, wanita itu punya fitrah penyayang. Ya, punya fitrah penyayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudul walud." Menikahlah kalian para lelaki dengan seorang wanita yang penyayang lagi subur peranakannya. Coba ini, perhatikan ya. Jadi fitrah wanita yang kedua penyayang. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminta kepada lelaki untuk mencari wanita yang punya fitrah penyayang dan peranakannya subur. Oke. Nah, mengapa demikian? Karena fitrah penyayang ini adalah fitrah yang kebanyakan nanti akan dipakai oleh ibu-ibu ketika dia sudah berumah tangga. Dia sayang sama suaminya, ya. Dia sayang sama anaknya. Ya. Saya kira semua lelaki lah pengen disayang sama istrinya. Setiap anak pengen disayang sama ibundanya. Itu fitrah wanita. Oke. Nah, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku ini sangat menyukai banyaknya umat pada hari kiamat. Yang keempat, fitrahnya wanita itu berdiam diri, tinggal di dalam rumah. Ya, saya ulangi ya. Fitrah wanita yang keempat itu berdiam diri, tinggal di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya para wanita itu tinggal berdiam diri, betah rasan di dalam rumah. Wala tabarrujna, janganlah mereka itu bersolek, berdandan kama tabarrujal jahiliyatil ula. Sebagaimana para wanita pada saat mereka di masa jahiliyah dahulu, mereka itu bertabarruj, bersolek, berdandan dan lain sebagainya. Ini fitrah yang keempat. Dan fitrah ini ketika dilanggar oleh seorang wanita, maka yang terjadi adalah rumah tangganya pasti akan hancur berantakan. Ya, bisa dipastikan tuh.
Kenapa? Karena dia sudah menyimpang dari fitrahnya. Fitrahnya yang tinggal di rumah, fitrahnya yang kerasan di rumah, harusnya di situ dia mengatur rumah tangganya, kemudian dia menyimpang dari fitrahnya. Pelayapan, ya, keluyuran ke sana kemari tanpa ada tujuan dan arah yang jelas. Ya. Suka ya keluar rumah lah tanpa tujuan yang jelas, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Dia sudah menyimpang dari fitrahnya. Makanya kenapa sih seorang wanita dia tidak boleh bekerja di luar rumah? Ya, karena memang hukum asalnya wanita itu bukan mencari nafkah, hukum asalnya. Ya. Yang mencari nafkah itu suami, yang mencari nafkah itu ayah, bukan ibu. Ya, bukan para wanita, bukan, tapi para suami. Nah, tetapi berhubung ya di negeri ini yang paling banyak diterima pekerjaan itu wanita. Coba lihat para SPG. SPG mobil, SPG rumah, itu siapa? Wanita. Tidak ada SPG laki-laki kan? Tidak ada. Ya. SPG wanita. Mengapa harus wanita? Nah ini. Ya, saya juga nggak paham mengapa harus wanita. Apakah memang pembeli mobil itu kebanyakan laki-laki? Sehingga harus wanita yang jadi SPG? Apakah yang membeli rumah properti itu banyak laki-lakinya? Sehingga yang jadi SPG itu harus wanita? Ya. Nah, kemudian pabrik, perusahaan. Yang paling banyak diterima kerja itu wanita. Ya kita juga cukup heran, mengapa sih kok banyak sih wanita yang diterima jadi kerja gitu loh. Jadi buruh pabrik, ya jadi pekerja kantor, itu banyak wanitanya. Jangan lihat pabrik-pabrik perusahaan. Itu wanita kebanyakan yang jadi pekerjanya. Sehingga ketika fitrah ini sudah menyimpang, sudah perempuan wanita itu sudah berada di luar rumahnya, maka yang terjadi adalah rumah tangganya hancur berantakan. Ya. Tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga. Apalagi ini wanita gajinya lebih tinggi daripada suaminya. Ya. Seorang istri gajinya lebih tinggi daripada suaminya. Kebanyakan, meskipun tidak semua. Ya. Kebanyakan ketika seorang istri, ketika strata ekonomi, strata sosialnya lebih tinggi daripada suaminya, ini suaminya jadi keset. Ya, apa jadi keset? Keset apa Indonesianya, Bang? Ya, jadi alas kaki lah. Ya, kebanyakan begitu. Apalagi kalau istri ini tidak pernah tercelup dengan pendidikan agama. Ya, tidak pernah tercelup dengan pendidikan agama. Ya akhirnya suaminya jadi apa ya? Jadi bawahan dialah di dalam rumah tangga. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Para lelaki, para suami ini merupakan qawwam, merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Bukan wanita jadi pemimpin kaum pria, bukan. Ya. Sehingga karena tingginya strata ekonomi dan sosial seorang istri, sampai ketika dalam keputusan rumah tangga itu istri yang paling banyak dominan. Ya. Misalkan mau nyekolahkan anak, apa katanya istri? Mau jalan kemana sih? Apa katanya istri? Ya. Kemudian mau menentukan segala sesuatu urusan rumah tangga, apa katanya istri? Ya. Nah, ini akibat dari karena sudah menyimpangnya fitrah wanita yang seharusnya berada di dalam rumah, mereka itu berada di luar rumah. Oke? Ya. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, inilah yang perlu kita pahami dulu, ya, bagi ibu-ibu dan remaja putri tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan wanita itu sesuai dengan fitrahnya. Sehingga makanya wanita itu kenapa sih kok diciptakan bukan dari besi? Ya, Allah ciptakan wanita bukan dari besi. Kita bisa bayangkan kalau wanita itu Allah ciptakan dari besi. Wah, sudah. Nanti suaminya ditendangi semua nanti. Ya, kalau dari besi. Kenapa para wanita Allah Subhanahu Wa Taala tidak ciptakan dari batu? Ya.
Kalau wanita diciptakan dari batu, mereka akan hancur berkeping-keping. Ya. Tetapi wanita fitrahnya diciptakan dari tulang rusuknya lelaki. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innahunna khuliqna min dila'in." Sesungguhnya mereka para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mau tahu tulang rusuk mana yang paling bengkok? Tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang letaknya paling atas. Ini wanita diciptakan dari situ. Mengapa dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok? Dikarenakan wanita itu yang akan nanti mendampingi para suami di dalam rumah tangganya. Maka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, kalau diciptakan dari besi, waduh, ya bisa berantakan di rumah tangga. Makanya dari tulang rusuk yang bengkok. Disinilah kemudian ada seni, ya, seni dalam berinteraksi rumah tangga. Bagaimana seorang suami harus menyadari, ini istriku diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Ya. Sehingga disitulah dibutuhkan seni. Seni dalam memperlakukan istrinya. Oke? Nah. In zahabtahu tuqimuhu kasartahu. Kalau para suami ini tidak punya seni, ya, dalam berinteraksi dengan wanita, maka tulang rusuk itu akan patah. Ya. Akan patah. Tapi kemudian ketika kita biarkan tulang rusuk itu, maka dia pun akan tetap bengkok. Tidak akan pernah bisa lurus. Disitulah dibutuhkan seni bagi seorang lelaki, bagi seorang suami untuk melakukan para wanita, para istrinya. Oke. Ibu sekalian, setelah kita memahami fitrahnya seorang wanita atau seorang istri, maka seorang wanita harus paham mereka itu pasangannya siapa. Salah satu di antara bentuk karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah ciptakan kita itu dari pasangan dari jenis kita sendiri. Ya. Allah ciptakan kita pasangan hidup dari jenis kita sendiri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah ciptakan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Artinya, ya kalau manusia, ya dari jenis manusia. Ya. Bisa kita bayangkan, kalau kita ini punya pasangan hidup dari binatang. Ibu-ibu punya suami dari jenis binatang. Atau ibu-ibu punya suami dari jenis malaikat. Ya. Atau ibu-ibu punya pasangan, punya suami dari bangsa jin. Bisa nggak dibayangkan ya, bagaimana sih caranya bisa membina rumah tangga yang harmonis kalau suami kita itu dari binatang? Ntar gimana komunikasinya? Ya. Mau misalkan ini suaminya binatang ya, istrinya bilang, ya ayah sudah makan, meong. Masa begitu, ya kan? Jawabnya suaminya meong, karena suaminya kucing. Nanti kalau suaminya dari bangsa anjing, ya ayah sudah minum, sudah ngopi, guk guk guk, nggak enak. Ya kan? Nah, termasuk juga ketika suami kita ini dari bangsa malaikat. Ya, coba bayangkan, malaikat nggak bisa dilihat. Ntar gimana komunikasinya sama suaminya kalau suami kita dari malaikat? Ya. Atau mungkin suami kita dari bangsa jin, sama, nggak kelihatan. Ya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pasangan hidup dari jenis kita sendiri sesama manusia. Agar litaskunu ilaiha, kata Allah. Agar kalian itu merasakan ada ketentraman, ada ketenangan di situ. Ya. Nah ini kalau kita punya pasangan, ya suami dari manusia, masya Allah, litaskunu ilaiha, kata Allah, untuk merasakan ketenangan dan ketentraman di situ. Ya. Itu hikmah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita pasangan dari jenis kita sendiri. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian, maka kita harus paham
bagaimana kedudukan pasangan kita terhadap diri kita. Bagaimana kedudukan seorang suami terhadap istrinya. Ya. Agar kita ini bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis. Bagaimana bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis kalau kita ini nggak paham tentang kedudukan suami kita. Suami kita di situ sebagai apa sih dalam rumah tangga? Apa sebagai nahkoda, sebagai kapten, apa sebagai anak buah, apa sebagai jongos, ya di situ kita harus paham di situ. Ya. Yang pertama, kedudukan suami bagi seorang istri. Yang pertama, suami merupakan imam. Suami merupakan pemimpin di dalam rumah tangga. Harus ibu-ibu pahami itu. Ya. Suami adalah imam, suami adalah pemimpin, suami adalah penguasa di dalam rumah tangga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami, para lelaki itu pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Disebabkan Allah itu melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita. Ya. Dalam hal apa Allah lebihkan wanita lelaki? Tenaganya lebih kuat. Ya. Kemudian mobilnya pun juga lebih ya lebih mampulah dibandingkan dengan ibu-ibu. Kemudian daya pikirnya, daya nalarnya, akalnya, kemampuannya lebih daripada wanita, daripada ibu-ibu. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan seorang suami lelaki itu memberikan nafkah, memberikan infak nafkah kepada para wanita. Ini dua sebab mengapa lelaki, para suami itu merupakan pemimpin, imam bagi wanita. Nah, saking besarnya kedudukan suami ini terhadap istrinya, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam andaikan, ya, boleh manusia itu sujud kepada manusia. Ya. Ini ceritanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau ada di negeri Syam, beliau melihat para pembesar Romawi, ya, itu rakyatnya sujud dan menyembah pembesar mereka. Sujud dan menyembah ulama-ulama mereka. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal pulang ke negeri Madinah. Langsung ketika berjumpa dengan Nabi, Mu'adz ini kemudian sujud di depan Nabi. Langsung kemudian Nabi mengatakan, "Mahadza ya Mu'adz." Ya, apa ini wahai Mu'adz? Kamu kok sujud sama saya? "Lau kuntu amiron an yasjuda li ahadin." Andaikan saya ini diperintahkan seseorang itu sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Pasti aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya. Nah, sujud kepada manusia, syirik apa? Apa dosa kecil? Syirik. Termasuk syirik besar. Sujud kepada manusia. Makanya sujud kepada manusia itu dilarang. Andaikan itu halal, boleh kata Nabi, maka niscaya aku perintahkan para wanita, para istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa harus sujud kepada suami? Kenapa kok bukan sujud kepada orang tuanya? Ya, kan ibunya nih yang melahirkan, ayahnya yang membesarkan dia, menafkahi dia. Kenapa kok bukan sujud kepada ayahnya atau kepada ibunya? Kok disuruh sujud kepada suaminya? Ya. Dikarenakan kedudukan suaminya ketika dia sudah menikah itu lebih besar daripada kedudukan orang tuanya terhadap istrinya. Ya. Nah itu sekalian, ini kedudukan suami terhadap
istrinya. Kemudian Husain ya, bin Imran menceritakan bahwa dia punya bibi. Dia punya bibi. Kemudian dia ini melayani suaminya dengan maksimal, dengan penuh keikhlasan dan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian dia berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, ya, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka bibinya menjawab, ya Rasulullah, saya melayani suami saya dengan sepenuh hati, ya, dengan maksimal. Kecuali ketika saya ini uzur, ya, saya tidak mampu. Maka Nabi kemudian berkata sama bibinya, fangduri aina anti minhu. Maka perhatikanlah bagaimana sikapmu, bagaimana perbuatanmu terhadap suamimu. Okay. Fa inna jannatuki wa naruki, sesungguhnya surgamu dan nerakamu itu ada pada suamimu. Ya. Itu kata Nabi. Ya. Berarti surganya istri itu tergantung daripada keridhaan suaminya. Ya. Surganya dan nerakanya istri tergantung daripada keridhaan suami. Maka itu ibu-ibu, ya, suami ini besar kedudukannya di mata istri. Sehingga kalau kita sudah memahami ini, ya, sudah memahami ini, insya Allah yang namanya rumah tangga itu pasti akan sakinah. Ya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Mengapa banyak sekali kasus terjadi perceraian, ya, di Indonesia terutama, di Indonesia, ya, apalagi di Jawa Timur. Pengadilan agama itu mencatat, terutama Probolinggo, angka perceraian, ya, di Jawa Timur khususnya Probolinggo itu setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Angka perceraian, ya, dengan sebab bermacam-macam. Ada yang karena sebab ekonomi, ada yang karena sebab ketidakcocokan, ada sebabnya karena mertua, ya, ada sebabnya karena ada pria lain atau wanita lain dan seterusnya. Banyak macamnya. Kenapa terjadi? Dikarenakan seorang istri tidak memahami tentang kedudukan suaminya di dalam rumah tangga. Maka akhirnya terjadi kehancuran dan berantakan di dalam rumah tangga. Nah, lalu bagaimana nih sikap kita sebagai seorang istri, ya, ketika kita ini sudah bertekad untuk menikah, ya kan? Maaf, bukan berarti saya menakut-nakutin jenengan, ya, dengan angka perceraian itu untuk tidak menikah, bukan. Ya. Karena menikah itu merupakan bagian dari separuh agama, setengah dari agama. Maka ketika seorang wanita dia tidak menikah atau dia sudah bercita-cita memang tidak ingin menikah selamanya, maka dia telah tidak menyempurnakan separuhnya lagi. Ya. Maka bukan berarti tidak boleh menikah. Maka silakan ketika kita sudah berazam untuk menikah, silakan menikah. Ya. Tetapi yang perlu difahami ketika kita ini sudah menikah, maka kita harus belajar tentang bagaimana fikih rumah tangga. Kita harus belajar bagaimana sih rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para istrinya. Bagaimana sikap para istrinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan begini, ya setidaknya bisa meminimalisir angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Oke. Baik. Terjadinya perceraian, ya, di dalam rumah tangga salah satunya adalah karena seorang istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Dengan kata lain,
seorang suami tidak terpenuhi haknya sebagai seorang suami. Apa kewajiban istri terhadap suaminya? Yang pertama, ini yang banyak para wanita yang curhat tentang kewajiban yang pertama ini, ya, yaitu kewajiban mentaati suaminya. Ya, ini kewajiban yang apa ya? Ya setiap wanita sudah paham lah tentang kewajiban mentaati suami. Ya. Tetapi banyak wanita yang protes ketika disampaikan perintah untuk mentaati suaminya. Ya. Kenapa? Kata istrinya, Ustadz, kalau saya ini cinta sama suami saya, insya Allah saya bisa Ustadz mentaati suami. Ya. Loh, memang dulu apa nggak cinta sama suaminya? Ya kalau nggak cinta kenapa mau sama suaminya? Kalau nggak cinta, ketika suaminya ngelamar jenengan, ya, ada yang begitu. Ya. Jadi suaminya mungkin karena nggak ganteng ya, atau karena nggak ganteng atau bagaimana nggak tahu lah, sehingga untuk mentaati suaminya itu terasa berat gitu. Ya. Yang kedua, suaminya itu bukan suami yang ideal, ya, menurut istrinya, bukan suami yang ideal. Ya. Contoh misalkan dia bukan suami yang baik, ya, bukan suami yang taat, ya, kemudian bukan suami yang penyayang sama istrinya, kemudian bukan suami yang bertanggung jawab kepada istrinya misalkan. Sehingga hal inilah yang membuat kebanyakan, sebagian besar para wanita itu merasa berat untuk mentaati suaminya. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan para pemimpin di antara kalian. Nah, para pemimpin di sini, ibu-ibu, harap diperhatikan, bukan hanya pemimpin penguasa, bukan. Termasuk suami pun juga pemimpin ibu-ibu, pemimpin dalam rumah tangga. Sehingga wajib bagi ibu-ibu untuk taat sama suaminya, apapun yang terjadi. Nah, ibu-ibu nih taat kepada penguasa bisa, ya. Ustadz itu kan harus taat sama penguasa, oke. Tapi giliran disuruh taat sama suaminya, nggak mau. Ya. Padahal suaminya juga pemimpin dalam rumah tangga, kenapa nggak bisa taat? Gitu kan? Nah, kemudian ketika ada seseorang, kita harus taat sama ulil amri, taat kepada pemimpin kaum muslimin. Giliran disuruh taat sama suaminya nggak mau. Dia merasa keberatan. Lu apa bedanya pemimpin muslim dengan suami? Kan sama saja. Ya. Itu perintah yang pertama. Kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada pemimpin. Termasuk di sini adalah suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi khairun?" Ya Rasulullah, wanita apakah? Siapakah wanita yang paling baik? Maka Nabi menjawab, allati tasurruhu, yaitu wanita yang paling menyenangkan ketika dipandang suaminya. Ya. Nanti akan kita jelaskan. Idza nadzara wa tuti'uhu idza amara, mentaati suaminya jika diperintah. Wala tukhalifuhu fi nafsiha, dan tidak menyelisihi suaminya pada dirinya
wa maliha, pada hartanya, bima yakrahu, sehingga membuat suaminya benci. Oke. Ini perintah dari Nabi, surat cinta Nabi kepada wanita untuk mentaati suaminya. Harap diperhatikan, dalam mentaati suami ini tidak mutlak. Ya, saya ulangi, nggih. Mentaati suami itu tidak mutlak, tapi harus diperinci. Kapan seorang istri diwajibkan untuk mentaati suaminya? Yang pertama, apabila suami itu perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Oke, saya ulangi ya. Apabila perintah suami tidak bertentangan dengan syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk ketika bermaksiat kepada sang pencipta, sang khaliq. Ini berlaku untuk siapa saja. Untuk pemimpin kaum muslimin sama. Untuk suami juga sama. Selama perintah suaminya itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka taati. Ya. Contohnya apa? Contohnya ibu-ibu disuruh tutup aurat. Wajib untuknya untuk taat. Ya. Ini perintah suaminya. Ibu-ibu dilarang sama suaminya untuk keluar rumah. Ya. Ya harus taat. Tidak boleh keluar rumah tanpa adanya kebutuhan. Ya. Ibu-ibu misalkan tidak boleh bersolek, ya, waktu keluar rumah. Ya, ibu-ibu wajib untuk taat. Karena ini perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan diperintahkan langsung oleh Allah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, selama perintah itu tidak memberatkan dan tidak membahayakan ibu-ibu. Contoh, ini kamar bocor, ya, kamar bocor ngerembes nampes airnya. Terus suami nyuruh, mah, iki kamarnya bocor, munggah genteng apa? Ya, nah ini perintah yang memberatkan. Masa sih istrinya disuruh naik ke genteng, betulin genteng supaya kamarnya nggak bocor? Nah ini memberatkan, bahkan bisa membahayakan istrinya. Maka tidak wajib taat, bahkan untuk wajib hukumnya menolak para istri terhadap perintah suaminya. Ya, selama tidak memberatkan. Contoh lagi, misalkan istri ingin menjenguk orang tuanya. Ya, menjenguk orang tuanya sakit. Tiba-tiba suaminya melarang. Ya. Nggak boleh, kamu nggak usah ke sana. Ya, loh, ya ini ibu sakit, iya nggak usah ke sana. Nah, maka istri tidak wajib untuk taat terhadap suaminya, karena perintah ini sangat memberatkan. Ya. Yang ketiga, apabila perintah itu menjadi perdebatan para ulama, ya, menjadi perdebatan para ulama, maka seorang istri tidak dituntut mengikuti pendapat suaminya. Ya, contoh tentang masalah cadar ya. Suami berpandangan bahwa cadar itu wajib. Cadar itu wajib. Dia berpegangan pendapat sama pendapatnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, yang mengatakan bahwa cadar itu wajib.
Tetapi istrinya, dia berpandangan bahwa cadar itu tidak wajib, tapi sunnah. Dia berpandangan dengan pendapatnya Syekh Albani, yang mengatakan bahwa wajahnya wanita ini bukan aurat. Ya, berdasarkan hadis Nabi, ketika ada seorang wanita ya yang bertanya tentang batasan aurat wanita, Nabi mengatakan seluruh tubuhnya, illa hadza wa hadza, sambil beliau menunjukkan wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Albani. Dan istrinya pegang pendapat yang ini. Terus suaminya nyuruh cadaran. Ma, mbok cadaran opo sampean? Mosok pirang-pirang tahun ngaji nggak pernah cadaran. Ya malulah sama teman-teman. Nah, istri punya pendapat lain. Loh ya, cadar itu kan nggak wajib. Syekh Albani mengatakan cadar itu nggak wajib tapi sunnah. Gimana ini? Nah, disinilah kemudian ada keluasan bagi istri. Seorang istri tidak wajib untuk mengambil pendapat suaminya ketika ada pendapat lain yang tidak sama dengan pendapat suaminya. Paham nggih? Nah, di sini ya. Misalkan masalah kunut misalkan ya, suaminya pegang pendapat kunut itu sunnah pada saat subuh, sedangkan istrinya pegang pendapat kunut itu termasuk bid'ah. Ya, maka di sini tidak wajib istri untuk menuruti pendapat suaminya. Dan suaminya pun harus paham tentang masalah perbedaan ini, ya, sehingga tidak bisa memaksakan itu kepada istrinya. Bisa difahami ya kira-kira? Jadi itu tiga perincian sampai di mana sih, sejauh mana ketaatan istri itu kepada suaminya. Jadi tiga. Kalau perintah itu enggak bertentangan dengan syariat, yang kedua tidak memberatkan dan membahayakan istri, kemudian yang ketiga dalam perkara-perkara yang diperselisihkan para ulama, maka seorang istri tidak wajib untuk memenuhi perintah suaminya. Oke. Urusan mentaati suami ini ya, banyak para wanita yang enggan ya, terutama suami-suami yang tidak bertanggung jawab ya. Suami-suami yang tidak baik. Ustadz, bagaimana saya mau taat sama suami sedangkan suami saya itu tidak pernah sholat, Ustadz. Ustadz, bagaimana saya mau taat sama suami sedangkan suami itu sering minum minuman khamr. Apakah di sini gugur ketaatannya istri? Tidak. Kemaksiatan yang dilakukan suami, itu suami yang nanggung. Resikonya ditanggung suami sama Allah. Tapi ketidaktaatannya istri kepada suami, istri yang nanggung. Bukan suami yang nanggung. Ya. Maka ibu, besok di akhirat dimintakan pertanggungjawaban tentang sejauh mana ketaatan ibu-ibu kepada istrinya, kepada suaminya. Ya. Jadi suami yang bermaksiat tidak ada alasan seorang istri untuk tidak taat sama suaminya. Ya. Tuh. Ini kebanyakan wanita tidak suka yang seperti ini. Oke. Kewajiban istri yang kedua, berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Saya ulangi ya, kewajiban istri yang kedua, berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'zanal mar'atu, la takhrujul mar'atu fi baiti zawjiha illa bi izni zawjiha. Janganlah seorang wanita itu keluar dari rumah suaminya kecuali dengan seizin suaminya. Ini kewajiban kedua. Ini yang kebanyakan ibu-ibu juga berat untuk mengamalkan. Ya. Mengapa berat? Ya satu dikarenakan mungkin ada satu dan lain sebab sehingga mereka ketika izin dengan suaminya itu mereka takut tidak diizini, ya. Sehingga kemudian mereka pun keluar rumah tanpa izin. Ya. Misalkan nih ada ya acara apa ya kopdar mungkin ya, atau acara
berkongko-kongko lah dengan sesama ibu-ibu, sesama wanita. Kemudian ibu-ibu ini izin, ya, Mas, aku tak metu dhisik ya, ambek konco-konco, nyandi ngopi bareng. Ya. Karena acaranya cuma ngopi bareng, suaminya bilang, alah mama, acara kok cuma ngopi bareng, nggak usah wis, nggak usah. Nah, tapi karena istrinya ini benar-benar sangat ingin ketemu sama teman-temannya, ya mungkin lama rindu, nggak berjumpa, kangen. Nanti pada kesempatan yang lainnya, ketika dia mau keluar, nggak izin sama suaminya. Waduh, nanti kalau izin, nggak diizinkan ya sama suami. Padahal aku kangen banget sama teman-teman. Nah, akhirnya keluarnya nggak izin, kan? Nah, ini banyak ibu-ibu yang tidak mau mengamalkan kewajiban yang kedua ini. Berdiam diri di rumah dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Yang ketiga, memperhatikan urusan ranjang. Ya. Saya ulangi ya, memperhatikan urusan ranjang. Mengapa sih kok termasuk kewajiban seorang istri ya? Memperhatikan urusan ranjang suami. Apa memang sepenting itukah sehingga harus dibahas? Iya, sangat penting. Ya, karena salah satu di antara hancurnya rumah tangga karena istri tidak memperhatikan ranjangnya suami. Sehingga ketika istri itu nggak memperhatikan urusan ranjang suami, yo jangan disalahkan. Kalau kemudian suami pilih ranjang yang lain, kan begitu. Ya. Karena ranjang di rumah ini reot, ya, bau, ya, pesing, ndak wangi, misalkan, ya, macam ngompol Ustadz, ngompol anake, ya misalkan begitu nih ya. Ya paling dia ada ranjang cadangan lah. Itu ya, oh ini ranjang untuk dia sama anak, ini untuk ranjang untuk dia dan suami, ya dipisahin lah begitu, ya. Itu yang pertama, memperhatikan urusan ranjang. Kalau istri tidak peka tentang masalah ini, yo jangan disalahkan suaminya kalau dia pilih ranjang-ranjang yang lain, itu. Nah. Kemudian urusan ranjang yang kedua, ya insya Allah ibu sudah paham maksudnya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Ketika ada seorang lelaki, seorang suami yang mengajak istrinya di atas tempat tidurnya. Fa'abat. Kemudian istrinya ini menolak. Ya, menolak. Menolak tanpa alasan yang jelas. Contoh, ketika suaminya pingin, ibu-ibu bilang begini, apa sih mas? Lagi ndak mood aku. Ya bolehlah, ndak mood. Masa ndak mood sampai setiap hari ndak mood? Itu kan. Sekarang ndak mood, besok ndak mood lagi, lusa ndak mood lagi, sampai 1 bulan ndak mood. Ini kan alasannya nggak jelas, ya. Atau ada alasan lain, misalkan, oh boy sih mas, garo wong lagi capek. Ya capek bolehlah, ya. Oh akhirnya sama suaminya dipijitin. Oh mama lagi capek, ya. Tak panggilkan tukang pijit ya. Nah, sudah dipanggilkan tukang pijit sama suaminya. Atau suaminya yang mijitin. Ini tak pijeti, dipijitin tuh sama suaminya. Saking sayangnya, dipijit seawak. Mulai dari kepala sampai ujung kaki, roto bu. Ya, lemes wis awake, ya apa? Enak wis lemes. Berarti kan capeknya sudah hilang. Ya. Maka tidak ada alasan lagi seorang istri untuk menolak. Apa akibatnya ketika istri menolak diajak suaminya? Ya. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan mengutuknya, melaknatnya, menjauhkan dia dari rahmat sampai pagi hari. Ya. Sampai pagi hari. Oke. Ini perlu diperhatikan, Bu. Ibu-ibu zaman dulu itu bilang begini, Duk, sama anaknya perempuan,
nek awakmu iku duwe bojo, dadi bojo deloken dapur, kasur, sumur. Ya. Kata ibu-ibu zaman dulu begitu. Kalau kamu, Nduk, Nak, kamu jadi seorang istri, perhatikan dapur suamimu. Apa berarti? Masak. Ya. Perhatikan sumur suamimu. Apa berarti? Pakaiannya. Dan perhatikan kasur suamimu. Berarti urusan ranjang. Ini pesan ibu-ibu dulu. Ya. Nah, maka pesan ibu-ibu dulu selaraslah dengan apa yang diperintahkan di dalam Islam. Bahkan sampai dalam keadaan yang cukup ekstrim, ya, ekstrim nih. Nabi mengatakan, "Idza da'ar rajulu imra'atahu hatta law kanat fit tanur." Ada seorang suami yang mengajak istrinya meskipun sampai di atas tungku. Ya, jadi ada ibu ini lagi sedang masak di atas tungku, sama Nabi diibaratkan di atas tungku. Lagi cekocek sambel, ibu-ibu ini ya, lagi ngulek sambel. Ya, tiba-tiba suaminya ini pingin sama istrinya. Ya, "Ma, ayolah Ma, nyandi, ayo wis lah." Maka tinggalkan sambelnya itu, Bu. Ya, tapi cuci tangan dulu. Nanti wedangan suaminya. Ya, kasihan, ya. Tinggalkan sambelnya dan penuhi panggilan istrinya, panggilan suaminya. Ya. Meskipun di atas perapian, meskipun di atas tungku, kata Nabi, maka penuhi ajakan suaminya. Okay? Nah, ini kewajiban yang ketiga, ya, yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Yang keempat, tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Meskipun orang lain itu masih kerabat. Saya ulangi ya, meskipun orang lain itu masih ada hubungan kerabat. Ya. Tapi kalau suaminya tidak suka, maka jangan memasukkan orang lain, kerabat itu ke dalam rumah suaminya, kecuali dengan izin suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Ya. Bertakwalah kalian dalam urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak-injak permadani atau kasur kalian. Ini Bu, ya. Jadi jangan sekali-kali memasukkan seorang pun ke dalam rumah kecuali dengan izin suaminya. Oke. Termasuk misalkan ada tamu, oke, ada tamu lelaki misalkan kurir, ya, atau mungkin apa ya, ketika suami lagi bekerja, suami nggak ada di rumah, maka jangan mengizinkan orang lain untuk masuk. Maaf, suami sedang tidak ada di rumah, ya, besok aja ya, atau mungkin nanti sore, atau mungkin nanti malam suami ada di rumah, ya. Itu kewajiban ibu yang keempat. Tidak boleh mengizinkan seorang pun meskipun dia masih anggota keluarga ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Yang kelima, tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Ya, kewajiban para istri yang kelima, tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah
sedangkan suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Ibu-ibu ini biasa puasa Senin, Kemis. Biasa puasa Ayyamul Bid. Biasa puasa Daud. Tiba-tiba suaminya ada di rumah. Ya. Pagi ada di rumah. Siang ada di rumah. Mungkin suaminya sedang cuti ya, sedang ambil cuti, mungkin cuti kerja di rumah. Kebetulan hari Senin. Hari Senin atau hari Kamis ada di rumah, atau kebetulan pas tanggal 13, 14, 15 ada di rumah. Cuti 3 hari. Nah, maka ibu-ibu tidak boleh berpuasa sunnah meskipun sudah terbiasa puasa sunnah, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Mas, besok aku mau puasa Ayyamul Bid, boleh enggak? Bilang dulu, ya. Kenapa harus bilang Ustaz? Karena dikhawatirkan suaminya di hari itu sedang menginginkan istrinya. Ya. Nah, gimana mungkin istrinya sedang dalam keadaan puasa. Kemudian istrinya menolak, loh, Mas, aku kan lagi puasa, kan enggak boleh. Maka segera batalkan, ya, batalkan puasanya dan penuhi keinginan suaminya. Ya. Tidak boleh berpuasa sunnah kecuali ada suaminya. Ustadz, bagaimana kalau suami itu sedang keluar kota atau sedang bekerja tidak ada di rumah? Boleh, tidak usah izin suaminya. Ya. Suaminya kerja nih seminggu di luar kota, atau dia lagi lembur tidak pulang, maka boleh wanita untuk puasa sunnah tanpa izin suaminya. Karena tidak mungkin suaminya menginginkan istrinya, kan? Tidak mungkin. Maka tidak perlu izin. Oke. Sampai jam berapa ini? Kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Insya Allah akan kita ya sambung lagi, kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri, kita jawab dulu beberapa pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya sudah meninggal. Amalan apa yang paling baik yang harus saya lakukan agar suami saya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala dan kami dapat dipertemukan kembali sebagai pasangan suami istri di kehidupan akhirat nanti? Terima kasih. Oke. Banyak ibu yang bisa ibu lakukan. Yang pertama dengan doa. Ya. Ibu-ibu doakan suaminya di waktu-waktu yang mustajab. Ya Allah, ampunilah suamiku. Ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan suamiku. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu dan seterusnya. Ya, ibu perbanyak doa ampunan kepada suaminya, untuk suaminya. Yang kedua, ibu-ibu melakukan amal soleh ya, di atas namakan suaminya. Ibu-ibu bersedekah atas nama suami. Ibu-ibu ya mau melakukan apa nih? Mau puasa atas namakan suaminya. Berpuasa, ya, maka insya Allah pahalanya itu juga akan ikut kepada suaminya. Oke. Yang ketiga, kalau ibu-ibu ini masih pingin suaminya itu jadi suaminya di akhirat, maka jangan menikah lagi setelah suaminya meninggal. Ya, saya ulangi ya. Kalau ibu-ibu masih pingin suaminya yang di dunia nanti jadi suaminya di akhirat, ketika suaminya sudah meninggal, jangan menikah lagi. Ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suami kita di akhirat di dunia itu akan menjadi suami kita di akhirat. Kalau sama-sama masuk surga. Tapi kalau ibu-ibu berniat menikah lagi, ya jangan diharap akan ketemu dengan suaminya. Kenapa demikian? Dikarenakan nanti suami ibu-ibu di surga itu suami ibu yang terakhir, ya, suami ibu yang terakhir. Ya, maka suami yang kedua itu yang nanti jadi suami ibu di akhirat. Lalu bagaimana Ustadz kalau suami kita itu banyak, ya, suami kedua meninggal, nikah lagi,
Suami ketiga meninggal, nikah lagi. Terus nikah nggak mari-mari, Bu. Ya. Suaminya semuanya meninggal semua. Maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan kepadanya mana di antara kelima suaminya ini yang paling baik dan yang paling soleh. Maka itulah yang akan menjadi suaminya di akhirat. Oke. Kalau suami ibu-ibu banyak. Oke. Tapi kalau cuma 2 suaminya, maka suami yang terakhir ini akan menjadi suami ibu di akhirat. Oke. Paham ya? Oke. Itu pun kalau suaminya sama-sama masuk surga. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya jika suami berselingkuh tetapi tidak mau menceraikan sang istri, sedangkan suami sendiri sudah tidak memenuhi tanggung jawab dan setelah beberapa tahun meninggalkan, tiba-tiba kembali tapi terus diulang. Bahasa selingkuh. Bahasa selingkuh itu bisa bermakna 2. Yang pertama yang dimaksud adalah zina tanpa ikatan nikah, atau suaminya itu menikah lagi tapi menikah resmi, menikah halal. Itu juga namanya selingkuh kata orang Indonesia. Gitu kan? Nah, kalau selingkuh yang dimaksud adalah yang pertama, berzina ya tanpa ada ikatan suami istri, maka di dalam Al-Qur'an dinamakan sebagai suami yang nusyus. Ya. Jadi jangan dikira yang nusyus, yang durhaka itu cuma wanita. Suami pun juga bisa nusyus, bisa durhaka. Termasuk diantaranya dia selingkuh tanpa ikatan resmi. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang istri? Ibu-ibu dikasih pilihan, 2 pilihan. Ibu-ibu bersabar, memaafkan kesalahan suaminya sehingga rumah tangga bertahan, ya. Atau ibu-ibu punya pilihan yang kedua, ibu-ibu menggugat cerai suaminya, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Itu 2 pilihan untuk ibu-ibu. Sehingga saya kembalikan lagi sama ibu-ibu, jika ibu-ibu kuat, mau bersabar, silahkan maafkan suaminya dan bertahan dengan suaminya. Tapi jika ibu-ibu tidak kuat, silahkan mengajukan khulu, menggugat cerai kepada suaminya. Oke, itu sikap istri. Tetapi tidak mau menceraikan sang istri. Ya, kalau nggak mau menceraikan istrinya, maka jenengan harus menghulu, menggugat cerai suaminya. Tidak apa-apa, boleh dalam Islam seperti itu. Oke ya. Apalagi ini suami tidak mau memenuhi tanggung jawabnya setelah beberapa tahun meninggalkan istrinya. Oke, nah, tiba-tiba kembali kepada istrinya. Nah ini monggo, terserah ibu-ibu mau menerima kembali suaminya, ya apa enggak. Kalau enggak mau menerima kembali ya sudah ditolak saja, enggak jadi masalah, boleh. Tapi kalau ibu-ibu masih cinta, masih sayang sama suaminya, mau menerima kembali, ya sudah, ya maafkanlah dia. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya apabila ana sering keluar rumah untuk urusan pekerjaan? Kebetulan ana buka peracangan dan keluar untuk sebatas kulaan. Apakah ana harus izin pada suami sedangkan suami bekerja di luar kota? Oh ya. Oke. Berarti ini keluarnya istri karena ada satu keperluan. Karena ada satu keperluan, maka boleh seorang wanita untuk keluar rumah. Tetapi sekali lagi dengan catatan dia harus izin kepada suaminya. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau suaminya itu bekerja di luar kota, Ustadz? Apakah izinnya itu harus berkali-kali? Misalkan jenengan hari ini kulaan, izin sama suami, Mas,
aku mau kulaan ya. Oh iya. Besok mau kulaan lagi. Mas, aku besok mau kulaan ya. Iya. Apakah perlu setiap hari? Para ulama mengatakan apabila itu sudah menjadi kebiasaan istrinya, ya, kebiasaan istrinya kulaan, dan suaminya mengatakan, wis, sampean nak ben katene kulaan, ndak usah izin wis, sampean tak izini. Misalkan begitu. Maka istri tidak perlu izin lagi. Cukup satu kali izin untuk selamanya. Oke? Ya. Tapi kalau izinnya keluarnya itu berbeda keperluan, yang pertama kulaan, yang kedua ngopi sama temannya, ya. Kayak pertemuan ngopi darat lah begitu, ketemu sama teman-teman, ya temu kangen dan lain sebagainya. Ya harus izin lagi, ya. Ya, aku mau temu kangen sama teman-teman, izin lagi, ya. Karena keperluannya sudah beda. Gitu nggih. Jadi meskipun suami sudah ada di luar kota, maka izin itu tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Wallahu a'lam. Batasan-batasan tabarruj bersolek bagi wanita, apakah cukup dengan menutup aurat saja? Tidak, ya. Batasan tabarruj seorang wanita bukan hanya sekedar menutup aurat saja. Termasuk misalkan bajunya itu ada pernak-perniknya. Ya. Misalkan nih, ibu-ibu sudah menutup aurat, tapi di jilbabnya itu dikasih apa jenenge, aksesoris lah. Mungkin kayak apa begini ya, menjuntai begini di jilbabnya, atau kemudian di jilbabnya ini ada brosnya itu Hello Kitty misalkan, ya, atau brosnya itu apa, bunga mawar misalkan. Nah ini termasuk tabarruj, ya, maka itu ditinggalkan, ya, tinggalkan. Atau memakai baju yang di situ bisa membuat para lelaki itu tertarik, ya. Mungkin ada apa ya, ada hiasan-hiasannya mungkin bajunya, nah, itu sebaiknya ditinggalkan. Karena itu termasuk di antara bentuk tabarruj. Tapi kalau warna baju bukan termasuk tabarruj. Oke, perhatikan ya. Warna baju bukan termasuk tabarruj. Ya. Sehingga ibu-ibu tidak harus keluar rumah pakai baju warna hitam. Tidak harus. Ya. Merah boleh, coklat susu boleh, hijau juga tidak apa-apa, ungu juga boleh. Tidak harus hitam, dan itu bukan termasuk tabarruj, bukan, okay? Karena ada banyak riwayat yang para wanita yang memakai baju selain dari warna hitam. Wallahu a'lam. Ketika wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah jika tidak menikah lagi termasuk bukti dari ketaatannya kepada suaminya? Apakah ada keutamaannya jika wanita tersebut tetap setia pada mendiang suaminya? Tidak. Istri yang tidak menikah lagi ketika suaminya sudah meninggal dunia bukanlah bukti kalau istri itu taat sama suaminya. Tidak. Ya. Karena betapa banyak, ya, istri-istri yang ketika suaminya masih hidup itu tidak taat, ya. Tapi giliran ketika suaminya ini sudah meninggal dunia, ya, itu ditangisi, ya, ditangisi sampai sekian lama, sampai fotonya dikeloni, bajunya dikeloni, begini didekap. Apa ini termasuk taat? Bukan, ya. Jadi ketaatan istri itu ketika suaminya masih ada. Oke. Nah, ketika istri itu menikah lagi, ya, apakah bisa dikatakan tidak setia? Tidak juga, ya, tidak juga. Karena wanita itu terkadang, ya, dia mempunyai alasan atau mempunyai kebutuhan yang itu tidak bisa dipenuhi ketika dia masih sendirian, tidak bisa. Ya. Apalagi dia sebagai seorang janda yang anaknya banyak,
anaknya banyak, kemudian usahanya cuma hanya jualan aja, ya, itu merasa keberatan, maka dia perlu menikah lagi, tidak apa-apa. Ya. Apakah tidak setia Ustadz? Oh, belum tentu juga, ya belum tentu. Itu lihat istrinya para sahabat, istrinya Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dinikahi sama Umar. Ketika Umar bin Khattab meninggal, istrinya dinikahi sama Ali. Apakah kemudian istri para sahabat ini nggak setia sama suaminya? Belum tentu juga, kan? Nah, itu semua tergantung kondisi dan keadaan para wanita. Baik. Yang terakhir, bagaimana menghadapi suami yang notabene paham ilmu agama, namun sikapnya kurang baik terhadap istrinya. Baik. Begini Ibu ya, suami atau istri dipandang paham ilmu agama itu bukan dari pakaian. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jenengan punya suami yang jenggoten atau punya suami yang bajunya itu cingkrang, tidaklah menunjukkan suaminya itu paham agama. Oke, termasuk juga suami ketika dia punya istri cadaran, bukanlah menunjukkan kalau istrinya itu paham agama, bukan. Jadi paham agama itu tidak ditunjukkan dengan baju dan penampilan fisik, boten, tidak. Tetapi kepahaman tentang ilmu agama sejauh mana ilmu yang sudah didapatkan oleh suami atau istrinya dan sejauh mana dia sudah mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Baru dikatakan dia paham ilmu agama. Oke? Nah, apalagi ini permasalahan fikih rumah tangga. Fikih rumah tangga itu sangat luas. Oke? Sangat luas sekali. Bagaimana ketika suami istri nanti menghadapi konflik dalam rumah tangga? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan bulan depan. Manajemen konflik rumah tangga. Oke? Bagaimana Rasulullah SAW itu memanajemen konflik dalam rumah tangga? Bagaimana? Akan kita bahas nanti. Bagaimana suami ini ketika dia manajemen konflik dalam rumah tangga? Banyak suami yang nggak paham tentang masalah ini. Bahkan tidak sedikit para suami yang ketika sudah menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah, emosi. Ya, berarti kan suami nggak paham nih tentang masalah fikih perceraian. Maka berarti nggak bisa dikatakan suami paham agama. Nggak bisa. Ya. Nah, maka tugasnya jenengan sebagai seorang istri ketika menjumpai suaminya berperilaku kurang baik itu adalah mengingatkan. Oke, mengingatkan. Ya. Mungkin dengan cara nah gini. Ini Ibu nggih. Mengingatkan suami itu ada seninya. Ada seni. Oke. Seninya yang pertama, jangan pernah menasihati suami ketika suami dalam keadaan lapar. Ya. Ini yang pertama. Kalau suami dalam keadaan lapar, jenengan nasihati, dikaplok, Bu. Ya. Ditampar pasti. Yang kedua, jangan pernah menasihati suami ketika suami dalam keadaan capek. Jangan. Yang ketiga, jangan pernah menasihati suami ketika suami dalam keadaan sibuk. Ya. Ini 3 kondisi yang seorang istri harus paham tentang seni menasihati suaminya. Lapar jangan, capek jangan, sibuk jangan. Nah, terus gimana Ustadz? Untuk menasihati suami supaya nasihatnya itu masuk, okay, tolong perutnya suami itu dikenyangkan. Jangan masih ingat kisahnya Ummu Sulaim? Okay, kisahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika salah satu putranya meninggal dunia. Okay. Nah, kemudian suaminya datang dari tempat jauh. Ummu Sulaim tidak langsung menyampaikan sama suaminya, Mas, anak sampean enggak ono, wis mati. Enggak, Bu. Tapi suaminya ini dimanjakan dulu sama istrinya. Dimasakin, ya. Kemudian digodokna banyu anget. Mas, mandi air hangat ya. Nah, kasih mandi air hangat. Ya. Dilayani tuh perutnya, dikenyangkan perutnya. Setelah perutnya kenyang, badannya bersih, harum, kemudian dilayani ranjangnya suaminya. Sudah kenyang nih, Mas, ayo ikut saya. Oke? Nah, setelah pelayanannya sudah lengkap, sempurna, baru kemudian Ummu Sulaim ini masuk kepada suaminya. Mas,
menurut sampean gimana ya? Kalau misalkan Allah Ta'ala itu ada seseorang menitipkan barangnya sama kita. Kemudian orangnya itu mengambil lagi titipannya. Apa kita kasihkan barangnya? Kata suaminya, ya iya, kan dia cuma nitip. Ya kalau dia minta lagi ya kita kasihkan. Maka kemudian istrinya mengatakan, Mas, mohon maaf ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil titipannya lagi dari kita. Maksudmu apa? Anak kita sudah tidak ada. Anak kita meninggal. Nah, barulah kemudian suaminya plong gitu ya. Nah, tidak merasa sedih, emosi, enggak. Loh, kamu kenapa enggak bilang dari tadi? Gitu kan? Enggak. Tapi karena suaminya sudah kenyang, sudah dipenuhi semua hasratnya, baru kemudian disampaikan nasihat itu. Oke? Nah, itulah Ibu sekalian mencontoh dari Ummu Sulaim. Bagaimana ketika dia mau menyampaikan pendapat sama suaminya, itu dinyamankan dulu suaminya. Oke. Itu seni menasihati suami. Afwan Ustaz. Oke. Ada pertanyaan dari via Zoom lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, mitra wanita itu ada di rumahnya. Apakah ibadahnya itu baiknya ada di rumah juga, termasuk mendengarkan kajian lewat online dibandingkan datang langsung? Sholat di rumah dibandingkan sholat di masjid, meski sholat di masjid berjamaah dan mendapatkan 27 derajat. Oke, sudah. Barakallahu fiik. Ini ada seorang ibu yang bertanya, Ustadz, kalau fitrahnya seorang wanita itu di dalam rumah, apakah semua ibadahnya wanita itu dilakukan di dalam rumah, kayak sholat, kemudian mengikuti kajian, terus apalah lagi, apakah harus di dalam rumah? Tidak. Tidak semua kondisi seorang wanita itu ibadahnya harus dilakukan di dalam rumah. Kecuali di situ memang ada perintahnya harus dilakukan di dalam rumah. Contoh sholat. Sholat berjamaah bagi ibu-ibu yang lebih utama itu di rumah. Yang lebih utama di dalam kamarnya. Tetapi kalau ibu-ibu menghendaki sholat jamaah di masjid, tidak ada larangan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, La tamna'u ima Allahi an yahdurus sholata ilal masjid. Janganlah kalian melarang para wanita untuk sholat, menghadiri sholat di masjid. Ya, berarti ibu-ibu boleh sholat jamaah di masjid. Boleh. Tapi yang lebih utama di dalam rumah. Yang kedua, sholat id. Sholat id itu dilakukan di lapangan, di luar rumah. Itu yang lebih utama. Bahkan para Rasulullah menekankan seluruh kaum muslimin, baik yang haid, baik yang nifas maupun yang tidak, itu disuruh menghadiri sholat id di lapangan. Berarti di luar rumah lebih utama. Oke. Yang ketiga, menghadiri kajian. Menghadiri kajian itu apakah sebaiknya di dalam rumah? Tidak. Ya. Karena Nabi SAW itu sering menyampaikan pengajaran ilmu kepada para wanita di luar rumah. Oke, di luar rumah. Apa dalilnya? Dalilnya, satu ketika Nabi SAW itu mengajarkan ilmu kepada para wanita dengan apa? Dengan suara beliau yang lembut, ya, suara beliau yang bijak gitu ya, membuat para wanita itu suka kalau diajari sama Nabi. Saking sukanya diajari sama Nabi, sampai mereka itu ketika bertanya sama Nabi saling berebut. Saya Nabi, saya Nabi, saya Nabi, saling berebut, ya, sampai mereka itu tinggi-tinggian suara. Takut kalah sama perempuan yang lain. Nabi saya tanya, begitu kan? Nah, begitu giliran dari luar terdengar ada orang yang mengetuk pintu, ya. Ternyata yang didengar itu suaranya Umar. Ya. Langsung mendadak para wanita nih, yang semula mereka itu riuh suasananya, hiruk pikuk dengan pertanyaan kepada Nabi, mendadak mereka itu langsung berhamburan. Brrr, gitu ya.
langsung mendatangi hijab, kemudian mereka berada di balik hijab. Sehingga membuat Rasul itu tertawa. Kemudian Nabi Umar berkata, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Dan maka Nabi menjawab, "Aku ini sangat heran dengan para wanita. Di saat mereka itu bersama dengan saya, mereka itu kayak yang leter gitu, bahasa Probolinggo, leter sama Nabi gitu loh. Nabi saya, leter. Tapi begitu mendengar suara Umar, mereka itu ketakutan. Ya, langsung kemudian mereka berlari di balik hijab. Ini yang membuat saya tertawa. Ya, maka kemudian Umar mengatakan, marah sama para ibu-ibu. Wahai para wanita, mengapa kalian itu segan kepadaku, tapi kalian nggak segan sama Nabi? Ya, maka para wanita menjawab, karena kamu itu orangnya galak. Ya, orangnya galak dan orangnya serem. Makanya kami takut. Ya. Maka itu menjadi dasar bahwa tidak selalu bahwa pengajian itu harus online atau lebih utama online, tidak. Tapi ini sifatnya kondisional. Kalau memang dirasa dengan offline itu lebih baik, ya, maka dihadiri dengan cara offline. Kalau memang online itu lebih baik, ya silahkan dihadiri dengan cara online. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin begitu jawaban kami. Satu lagi, Ustaz. Oke, monggo. Ada satu lagi, Ustaz, pertanyaannya. Monggo, silakan. Bismillah, terkait tidak boleh menikah lagi atau ingin bersama atau kembali di akhir dengan suami, apakah berlaku sebaliknya ketika sepeninggalan istri? Suami menikah lagi, apa bisa berjumpa di akhirat nanti dengan istri yang pertama? Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Ustadz, kan katanya istri tidak boleh menikah lagi. Kalau ingin punya suaminya di dunia, jadi suaminya di akhirat. Nah, kalau sebaliknya gimana, Ustadz? Misalkan istrinya meninggal duluan, terus kemudian suaminya menikah lagi. Nah, apakah istrinya yang di dunia itu akan jadi istrinya di akhirat? Iya. Oke. Kata Nabi, kalau istrinya yang meninggal duluan, kalau sama-sama masuk surga, maka istrinya yang di dunia itu akan menjadi istrinya di akhirat. Terus istri yang kedua, Ustadz, istrinya siapa? Tetap istrinya suaminya di akhirat. Loh, nanti cemburu, Ustadz, di surga bagaimana? Di surga tidak ada cemburu. Oke. Meskipun suaminya istrinya 10, istrinya 72, itu mereka semuanya tidak ada rasa cemburu. Loh, kok bisa, Ustadz? Karena rasa cemburu itu sudah Allah cabut ketika mereka ada di dalam surga. Oke. Sehingga tidak ada rasa cemburu. Sehingga para istri yang meninggal duluan, jangan khawatir. Nanti ibu-ibu tetap jadi miliknya suaminya di surga. Kalau suaminya masuk surga. Kalau suaminya masuk neraka, Ustadz, kita nanti jadi suaminya siapa? Kita nanti akan dinikahkan dengan lelaki yang sepadan ilmu dan agamanya. Ya, perhatikan ya. Istri yang suaminya nanti tidak di surga, dia akan dinikahkan dengan lelaki yang sepadan ilmunya, sepadan agamanya. Dinikahkan nanti, jangan khawatir. Ya, di surga tidak ada orang membujang, semuanya punya pasangan masing-masing. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Apa ada lagi? Alhamdulillah, sampun Ustaz, cukup. Cukup, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada bagian yang kedua, ya, di bulan depan insya Allah, jika memang Allah mengizinkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.